Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Arya Pradana, NIM G211190120. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interfacing, yaitu mengenai materi USB Universal Serial Bus. Ini merupakan tugas kelompok yang anggotanya terdiri dari ini. Lalu masuk pada pengertian pendahuluan. Definisi Universal Serial Bus atau USB merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, dan bahkan yang digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB dikembangkan pada pertengahan tahun 90-an. Saat ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. USB masih membuat suatu data tingkat 12 Mbps megabit per detik dan mengizinkan untuk menghubungkan sampai 127 alat ke PC yang dirancang untuk mendukung modem, keyboard, mouse, joystick, floppy hard disk, scanner, dan printer. Sebagai tambahan, suatu gelombang yang baru seperti telepon, para pembicara digital, snapshot digital, dan kamera gerakan, handshaking data, dan digitizer akan mengambil keuntungan dari alat penghubung baru yang serbaguna ini. Di sini menjelaskan tentang cara kerja USB. Sebetulnya ada 3 komponen fisik atau USB system, yaitu meliputi host. Host itu merupakan contohnya dari komputer, bisa komputer, laptop, ataupun smartphone. Ada hubs dan ada device. USB kabel 4 kawat membawa cukup kuasa untuk low power alat seperti papan, tombol, dan mouse. Yang maksimum adalah 12 Mbps, di mana bersama-sama antara semua alat pada USB jaringan. Next, masuk ke spesifikasi USB. Sekarang ini inovasi USB plug and play atau pemasukan perangkat lunak dan pengarah kebutuhan sebagai bagian dari USB spesifikasi yang memastikan untuk plug and play. Buat plugin, alat-alat yang mana kamu dapat mengisi suatu daya ke alat ke dalam mesin tanpa menjadi batal atau murni. Dengan port serial mendasarkan alat, kamu dapat selalu mengisi dan melepas kawat kabel, walaupun tidak direkomendasikan. PC pada umumnya tidak mengetahui manakala unit pemasangan ini dibuat dan apa yang akan dilakukan. USB berkomunikasi dengan host. Ini adalah cara untuk USB berkomunikasi dengan host. Cara kerja USB dengan host, yaitu meliputi bus topologi atau koneksi model antara USB, alat, dan host, dan melalui interlayer hubungan. Dalam kaitan dengan suatu tumpukan kemampuan USB, tugas yang dilakukan pada masing-masing lapisan di sistem arus data model. Cara di mana data dipindah ke sistem di atas USB antara produsen dan kemampuan konsumen. USB menjadwalkan. Ini adalah kapan USB akan bekerja dan kapan akan menyediakan daya. USB menyediakan suatu hal kebersamaan yang saling berhubungan. Seperti mengakses kepada saling berhubungan dijadwalkan untuk mendukung perpindahan data isokronis dan untuk menghapuskan ongkos eksploitasi kesewenang-wenang. Sekian dari saya. Untuk next layernya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahrul Salahuddin Wahid, NIM G211-19-0114. Ini selanjutnya ada bus topologi. Bus topologi rutanya ini ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tingkatan atau 7 layer. Yang paling atas ada host, kemudian di bawahnya ada hub 1, kemudian bercabang ke bawah ada hub 2,
Kemudian ada hub 3 dan hub 4. Selanjutnya ke layar bawah yang ketiga ada hub 5 dan kemudian bawah lagi ada hub 6, hub 7. Ini pada layar ini ada compound device. Kemudian pada hub terakhir ada advanced. Kemudian selanjutnya ada interface fisik. Ini adalah gambaran interface fisik dari USB atau skema atau rangkaian-rangkaiannya ya. Tanda ini berarti actual communication flow, dan yang tanda abu-abu ini berarti logical communication flow. Dan untuk kotak ini berarti implementation focus area. Yang pertama ini ada client SB yang beraktual dengan USB system, aktual dengan USB host controller, aktual communication flow dengan USB bus interface, USB logic device, dan function. Pada client SB ini juga berlogical communication flow dengan function USB system SW, logical communication dengan USB logical device. Ini yang pertama ini disebut ya function layer, yang kedua ada device layer, dan ada USB bus interface layer. Kemudian pada selanjutnya ada bentuk fisik. Bentuk fisik dari USB itu ada 4 pin. Ada 4 pin. Ya, ada 4 pin USB A dan USB B. Ini berbeda bentuknya, tapi sama-sama dengan menggunakan 4 pin. Nah, 4 pin ini masing-masing ada warna atau ada kabel warnanya. Yang pin pertama berwarna merah, itu berarti untuk VCC. Kemudian pin 2, D min berwarna putih. Kemudian pada pin 3 ada D+. D+ ini berwarna hijau. Selanjutnya ada pin 4, dan ini ground. Di ground ini groundnya berwarna hitam. Kemudian tipe USB berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama USB tipe A. USB tipe A ini merupakan salah satu dari sekian banyak tipe USB yang paling sering digunakan dan sangat mudah ditemukan di mana-mana. USB tipe A memiliki bentuk persegi dan cenderung lebar. Biasanya tipe 1 ini digunakan untuk menghubungkan peripheral seperti mouse, keyboard ke komputer personal. USB tipe A bisa dipakai di berbagai jenis port USB seperti USB 3.0, USB 2.0, hingga USB 1.1 yang terdapat pada komputer personal, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua ada USB standar tipe B. Ya, USB standar tipe B ini berbeda dengan USB tipe A. Jenis USB 1 ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti printer dan scanner ke komputer atau laptop. Bedanya itu, hard driver eksternal juga dilengkapi dengan USB tipe B meski sama-sama bentuk persegi. Pada USB tipe B tidak selebar pendahulunya, yaitu USB tipe A. Dari sekian banyak USB yang ada, USB tipe B merupakan salah satu jenis USB yang tidak terlalu umum dan jarang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khalik, NIM G211190108. Pertama-tama saya akan mempresentasikan interfacing USB pada bagian tipe USB berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama adalah melanjutkan presentasi dari Fahrul tadi. Yang ketiga, mini USB. Mini USB memiliki bentuk yang kecil, dan di sini mini USB yang dimaksud adalah mini USB tipe A. Tipe A ini mengacu pada bentuknya seperti USB pada umumnya, ya ada 4 pin di dalamnya. Kemudian USB tipe A ini berfungsi sebagai pengisian daya ataupun charging, kemudian juga bisa digunakan untuk MP3 player serta beberapa kamera digital. Namun mini USB ini sudah jarang digunakan karena sudah ada micro USB. Untuk selanjutnya adalah micro USB tipe A. Micro USB ini sangat banyak digunakan di beberapa ponsel masa kini. Digunakan karena memiliki kecepatan yang tinggi,
transfer hingga 480 Mbps. Kemudian micro USB tipe A ini kompatibel dengan berbagai macam peralatan seperti handphone, kemudian juga bisa untuk charger seperti vapor dan sebagainya. Kemudian lanjut ke micro USB Type B. Micro USB Type B ini yang membedakan dari Type A ada pada bentuk fisiknya atau pada lubang. Untuk Type A dia memiliki 4 lubang kecil, sedangkan untuk Type B lubangnya agak sedikit melebar. Jadi di sini ada satu pin, atas satu pin. Berbeda dengan yang tipe A. Tipe B ini digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan juga PDA. Untuk transfernya sama-sama berkecepatan tinggi, sekitar 480 Mbps. Di dalam dunia nyata saat ini micro USB Type B sudah tidak terlalu digunakan. Ini digunakan untuk ponsel yang rilisan tahun 2010 seperti Nokia pada zaman dulu. Kemudian yang keenam ada USB Type-C. USB Type-C ini sangat populer di ponsel flagship saat ini. USB Type-C ini juga berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi Type-C ini dia lebih pipih. Pada konektornya dia lebih pipih dan lebih lonjong. Dan juga kecepatan USB Type-C ini untuk charging dia bisa untuk fast charging seperti flagship saat ini. Sekarang ini hampir smartphone kelas menengah atas sudah menggunakan port USB Type-C yang menggantikan Type A maupun Type B. Kemudian ada USB Lightning. USB Lightning ini sering dijumpai pada pengguna iPhone, terutama pada gadget-gadget iPhone, entah itu buat pengisian iPad ataupun buat iPhone 13, 12 dan sebagainya. Untuk USB Lightning ini dia diperkenalkan pada tahun 2012, tepatnya pada bulan September. USB Lightning ini juga mensupport fast charging seperti yang diiklankan oleh Apple dan produk-produk Apple tergigit lainnya seperti iPod, iPad, iPhone, kamera dan sebagainya. Kemudian ada USB on the go atau bisa disingkat dengan USB OTG. USB OTG ini seringkali dijumpai untuk mentransfer data seperti pada flash disk yang ditransfer ke Android ataupun pada perangkat Windows Phone yang type-nya tentu saja menggunakan type A. Di sini type A gambarnya. Mungkin kedepannya bisa ada juga konverter type C. Fungsi utama OTG adalah untuk mentransfer file dari flash disk ke smartphone secara langsung tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Jadi semisal kita mau nonton film tapi filmnya ada di flash disk, kita bisa menggunakan OTG untuk menontonnya di Android tanpa harus menyalin terlebih dahulu ke laptop. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Maulana Ivan Siskiantama dengan NIM G211190123 akan melanjutkan presentasi mengenai USB yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya satu kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tipe USB berdasarkan bentuk fisiknya. Bentuk fisik ini tuh berbeda ya dari sebelumnya. Ini menuju kepada bentuk portnya. Bentuk portnya yang berbeda-beda. Ini ada USB tipe A dengan seri 2.0. Ini bentuk port standarnya. Terus ada yang bentuknya mini. Ini ada yang kecil di sini. Terus ada yang bentuknya mikro. Ini lebih kecil. Terus ada USB tipe A 3.0 dengan seperti ini bentuknya standarnya. USB tipe A ini biasanya digunakan pada perangkat komputer
baik PC atau desktop maupun PC desktop maupun laptop, game konsol dan media player, lain-lainnya ya. Dari segi versi USB tipe A ini hadir dengan dukungan USB 2.0 dan 3.0. Ini dengan gambarnya di samping ini ya. USB tipe A versi 2.0 hadir dengan berbagai bentuk, ada standar, mini dan micro. Ini. Tapi sayang model USB tipe A mini dan micro sudah sangat jarang ditemui karena sudah jarang yang digunakan. Jadi yang tersisa itu hanya model-model standar saja. Lalu selanjutnya ada USB Type tipe B, ada juga 2.0 sama 3.0, ada dua sama tadi kayak tipe A ya. Bentuknya ada standar, mini dan micro. Ini sing 3.0 juga ada standar sama mikronya seperti ini. Penggunaan jenis USB tipe B ini 2.0 standar tentu biasa ditemukan pada perangkat pintar maupun scanner. Jadi mesinnya tuh yang nyolok ke printer tuh ini bentukannya. Terus pada bentuk mikro biasanya ditemukan pada port charger smartphone. Banyak smartphone yang zaman sekarang pakainya ada micro USB, tapi juga banyak smartphone sekarang tuh yang pakainya USB Type C juga. Jadi karena biasanya pengisian dayanya lebih cepat atau transfer datanya lebih cepat. Bentuk port dan colokan yang dimiliki USB tipe B versi 2.0 ini ada 3 jenis, ada standar, mini dan micro. Seperti ini contohnya gambarnya. Sementara untuk USB tipe B versi 3.0 hanya memiliki bentuk standar dan micro saja. Micro ini tuh kayak port di hard disk eksternal. Ada yang pakainya ini. Ada. Terus lanjut. Ini adalah USB Type C 3.1. Ini bentuknya standar. Banyak pakai sekarang model-model Type C, teknologi baru yang dikhususkan bagi perangkat yang membutuhkan kecepatan transfer tinggi. Jadi itu banyak yang pakai micro USB, smartphone kayak micro USB itu beralih ke USB Type C zaman sekarang ini yang lebih transfer datanya lebih cepat. Tapi ini hanya memiliki dukungan USB versi 3.1 aja. Dari segi bentuk sampai saat ini USB Type C cuman memiliki satu bentuk saja, yaitu bentuk standar, atau mungkin nanti ada inovasi-inovasi baru mengenai kabel-kabel USB seiring berkembangnya zaman. Lalu setelah tadi bentuk USB berdasarkan bentuk fisik itu ada berdasarkan generasinya dan kecepatannya ini. Yang pertama ada kabel USB 1.0, ini paling pertama dengan kecepatan 1,5 MB per second. Dirilis pada bulan Januari tahun 96, merupakan jenis USB pertama yang dirilis untuk publik. Dari segi kecepatan terbilang masih cukup lambat karena itu masih generasi pertama, mungkin masih awal-awalan. Maksimal hanya 1,5 Mbps. Karena kecepatannya yang masih relatif lambat, ini sudah jarang ditemukan lagi. Terus ada yang kedua ada kabel USB 1.1. Ini bentuk upgrade-annya dari 1.0 dengan kecepatan 12 MB per second. Dirilis pada Agustus tahun 98, ini terpaut sekitar 2 tahun lebih ya dari USB pertama. Kabel USB 1.1 memiliki kecepatan transfer hingga 12 Mbps. Lumayan upgrade-nya lumayan signifikan. Tapi tetap kecepatannya masih terbilang belum begitu stabil untuk digunakan pada perangkat elektronik. Jadi itu perangkat USB 1.1 ini
sudah jarang digunakan, sudah jarang ditemui lah pokoknya, karena sudah pakai USB yang sekarang. Ini karena ketidakstabilannya menjadi alasan utama sehingga kurang diminati publik. Nah, begitu saja presentasi dari saya ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Sadgahi Arhab, NIM G211190143. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Ketiga, yaitu kabel USB 2.0 dengan kecepatan 480 Mbps. Jenis USB selanjutnya yaitu kabel USB 2.0 dirilis pada April 2000. Kabel USB 2.0 masih sering digunakan hingga saat ini. Contohnya adalah pada perangkat USB flash disk. Kabel USB 2.0 memiliki kecepatan transfer hingga maksimal 480 Mbps dan relatif sudah cukup stabil. Oleh karena itu, jenis USB ini relatif banyak digunakan sebagai konektor pada perangkat elektronik hingga saat ini. Kestabilan kabelnya pun membuat jenis USB terbaru selanjutnya cukup lama rilis, hingga 8 tahun kemudian baru dirilislah kabel USB 3.0. Kabel keempat ini kabel USB 3.0 dengan kecepatan 5 Gbps, dirilis pada November 2008. Jenis USB selanjutnya yaitu kabel USB 3.0 berbeda dengan USB 1.0 yang diupdate menjadi USB 1.1. USB 2.0 tidak diupdate menjadi USB 2.1, melainkan langsung ke USB 3.0. Hal tersebut dikarenakan masa popularitas USB 2.0 cukup lama, hingga 8 tahun, dan dinilai cukup stabil, sehingga USB tersebut dikembangkan hingga akhirnya dirilis jenis USB terbaru, yaitu kabel USB 3.0. Kabel USB 3.0 memiliki kecepatan transfer maksimal hingga 5 Gbps atau 1 GB sama dengan 1024 MB, kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada jenis USB sebelumnya. Ini dinamakan dengan super speed USB. Selanjutnya yang kelima, kabel USB 3.1 dengan kecepatan 10 Gbps. Jenis USB selanjutnya yaitu kabel USB 3.1 dirilis pada Juli 2013. Kabel ini memiliki kecepatan transfer hingga maksimal 10 Gbps. Sama halnya dengan USB 2.0, USB 3.0 pun memiliki popularitas yang cukup lama, sekitar 5 tahun, sehingga baru pada Juli 2013 rilislah jenis USB terbarunya yaitu 3.1 dengan kecepatan transfer 2 kali lipat dari jenis USB sebelumnya. USB 3.1 pun dijuluki dengan nama Super Speed Plus. Bahkan kecepatan transfernya tersebut pun disebut-sebut dapat menyaingi kecepatan Thunderbolt atau standar Apple original. Masuk ke kesimpulannya yaitu USB Universal Serial Bus merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik. USB memiliki berbagai macam tipe seperti USB tipe A, USB tipe B, USB tipe C, dan lainnya. USB sangat berguna di kehidupan sehari-hari, mulai dari charge ponsel sampai berbagi transfer data. Berikut adalah referensi dari materi di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.